Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Andika Tias Nugraha, SP MSc PhD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alma Kitriani dengan NIM 121190120. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Hubungan antara Human Capital dan Employability mahasiswa teknik industri. Studi pada mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya di sini ada latar belakang penelitian. Di sini akan saya jelaskan lebih singkat sedikit. Yang pertama itu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai, terutama mahasiswa TI. Karena dalam dunia kerja yang terus berkembang ini, kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai menjadi semakin kompleks, terutama bagi lulusan teknik industri sendiri. Mayoritas para pekerja saat ini ialah angkatan kerja yang sangat minim pengalaman, baik dilihat dari minimnya pendidikan menengah hingga mahasiswa tingkat akhir, sekalipun masih banyak di antara mereka yang pernah terjun ke dunia kerja. Para angkatan kerja ini pun menjadi seakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena dari hasil beberapa penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya pengalaman sangatlah penting untuk membantu. Ini menurut Pool and Sewell tahun 2019. Selanjutnya, hal yang melatar belakangnya adalah mahasiswa yang masuki jenjang tingkat akhir belum memiliki employability sehingga muncul banyaknya pengangguran. Hal ini sesuai dengan Rothwell and Arnold tahun 2017. Dan pemerintah sendiri ini memiliki kebiasaan dalam memperbaiki kinerja para tenaga kerja. Ini termasuk indikasi bahwa hampir seluruh mahasiswa yang memasuki jenjang tingkat akhir ini belum memiliki employability, sampai-sampai pemerintah mengeluarkan kebijaksanaannya. Selanjutnya adalah hubungan antara human capital dan employability. Nah, human capital yang mencakup keterampilan teknis dan human capital ini mencakup keterampilan teknis dan lunak, pengetahuan serta pengalaman memainkan peran penting dalam meningkatkan employability sendiri. Namun tidak semua lulusan ini memiliki kesempatan kerja yang setara, meskipun latar belakang akademisnya sama. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa keterampilan teknis dan pengalaman magang berperan penting dalam mempengaruhi employability. Selanjutnya, rumusan masalah atau pertanyaan pada penelitian ini yaitu yang pertama, mahasiswa TI sendiri menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka setelah lulus. Meskipun mereka memiliki latar belakang akademis yang memadai, kesenjangan antara human capital yang diperoleh selama masa studi ini seperti keterampilan teknis, lunak, pengalaman magang, dan keterlibatan ekstrakurikuler dan kebutuhan pasar kerja menjadi masalah utama yang mendasari penelitian ini. Hal ini penting diselidiki karena employability lulusan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara produktif dalam dunia industri. Jadi pertanyaan yang tepat itu, apakah terdapat kesenjangan antara human capital yang diperoleh mahasiswa TI dengan kebutuhan pasar kerja? Nah, selanjutnya adalah masalah dari penelitian ini untuk menjawab tantangan yang nyata yang dihadapi oleh mahasiswa teknik industri dalam masuk dunia kerja yang kompetitif ini. Dengan memfokuskan pada pengembangan human capital, universitas juga diharapkan dapat memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan industri yang pada gilirannya meningkatkan employability lulusan. Dan pertanyaan yang tepat adalah mengapa mahasiswa teknik industri mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai meskipun memiliki latar belakang akademis yang sama, yang baik. Lalu rumusan masalah selanjutnya ini, bagaimana keterampilan yang dikembangkan oleh mahasiswa teknik industri mempengaruhi employabilitas mereka di pasar kerja, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi employabilitas mahasiswa teknik industri, dan bagaimana solusi untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Dan tentunya tujuannya ini untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh universitas untuk meningkatkan kesesuaian antara pendidikan yang diberikan dengan tuntutan dari industri.
Kemudian tujuan dan asumsi dari penelitian ini, yang pertama ada mengidentifikasi kesenjangan antara human capital yang dimiliki mahasiswa teknik industri seperti keterampilan teknis, keterampilan lunak, pengalaman magang, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Yang kedua itu mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa teknik industri mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang akademis mereka meskipun memiliki kualifikasi yang baik. Dan yang ketiga itu menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi employability mahasiswa teknik industri serta memberikan rekomendasi mengenai cara meningkatkan daya saing lulusan teknik industri di pasar kerja yang kompetitif. Dan yang keempat itu tentunya mengusulkan strategi bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa agar lebih relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan kesiapan mahasiswa teknik industri dalam menghadapi pasar kerja. Selanjutnya manfaat atau kontribusi penelitian ini. Ini terdapat 5 manfaatnya. Yang pertama, manfaat terhadap isu penelitian. Yang kedua, manfaat terhadap objek penelitian. Ketiga, manfaat terhadap implikasi teoritis. Yang keempat, manfaat terhadap perguruan tinggi. Yang kelima itu ada manfaat terhadap peneliti sendiri. Kita bahas yang pertama itu manfaat terhadap isu penelitian ini. Karena penelitian ini berkontribusi secara langsung pada pemahaman tentang kesenjangan antara keterampilan diploma mahasiswa TI dan kebutuhan industri. Nah, hasil penelitian ini menyediakan wawasan mengenai keterampilan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat employability lulusan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana pengembangan human capital seperti keterampilan teknis dan lunak dapat mempengaruhi keberhasilan lulusan di pasar kerja yang semakin kompetitif. Manfaat yang kedua itu terhadap objek penelitian. Nah, penelitian ini akan memberikan implikasi praktis bagi mahasiswa teknik industri, lembaga pendidikan, dan juga industri. Secara teknis, hasil penelitian ini nantinya akan dapat membantu mahasiswa memahami keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan bagaimana mengembangkan human capital mereka selama masa studi. Selain itu, bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan industri. Sementara bagi industri sendiri, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sendiri. Dan yang ketiga, manfaatnya penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori human capital dan employability dengan fokus pada konteks mahasiswa teknik industri. Nah, secara empiris penelitian ini memberikan bukti tambahan tentang bagaimana keterampilan teknis dan manajerial mempengaruhi kesuksesan lulusan di dunia kerja. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian di bidang employability di Indonesia yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam konteks pendidikan teknik industri. Nah, manfaat untuk perguruan tinggi itu penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka bagi penelitian lanjutan di perguruan tinggi serta mendukung kerjasama antara universitas dan industri dalam pengembangan program seperti magang, pelatihan, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih relevan dengan dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri, terutama dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti sendiri, bagi saya sendiri, penelitian ini mungkin memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi saya dalam meneliti. Tentunya di bidang employability dan human capital. Dan peneliti juga memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang dinamika pasar kerja dan bagaimana kurikulum di perguruan tinggi dapat mempengaruhi kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Nah, adapun batasan atau ruang lingkup penelitian kali ini
Yang pertama, subjek penelitiannya hanya fokus pada mahasiswa teknik industri yang berada di tingkat akhir di Institut Teknologi Sumatera atau di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan terkait human capital dan employability pada kelompok yang sudah hampir memasuki pasar kerja sendiri. Dan selanjutnya, variabel penelitian ini membatasi hanya variabel independen pada human capital yang mencakup keterampilan teknis, keterampilan lunak atau soft skill, pengalaman magang, serta keterlibatan ekstrakurikuler. Sedangkan pada variabel dependen sendiri itu employability atau kemampuan mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai setelah lulus. Kemudian keterbatasan literatur. Penelitian ini juga dibatasi pada literatur dan studi terdahulu yang relevan dengan konteks Indonesia, sehingga mungkin ada keterbatasan dalam penerapan teori human capital dan employability dari konteks global ke lokal. Nah, selanjutnya wilayah studi. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa teknik industri di ITERA. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua mahasiswa teknik industri di Indonesia, apalagi di luar negeri. Kemudian, karena penelitian ini merupakan studi kasus lokal, bisa jadi studi kasus yang penting dalam konteks Indonesia, sehingga mungkin ada keterbatasan dalam penerapan teori human capital dan employability dari konteks global ke lokal. Nah, selanjutnya wilayah studi. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa teknik industri di ITERA. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua mahasiswa teknik industri di Indonesia, apalagi di luar negeri. Kemudian tujuan dan asumsi dari penelitian ini, yang pertama ada mengidentifikasi kesenjangan antara human capital yang dimiliki mahasiswa teknik industri seperti keterampilan teknis, keterampilan lunak, pengalaman magang, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Yang kedua, itu mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa teknik industri mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang akademis mereka, meskipun memiliki kualifikasi yang baik. Dan yang ketiga, itu menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi employability mahasiswa teknik industri, serta memberikan rekomendasi mengenai cara meningkatkan daya saing lulusan teknik industri di pasar kerja yang kompetitif. Dan yang keempat, itu tentunya mengusulkan strategi bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan kesiapan mahasiswa teknik industri dalam menghadapi pasar kerja. Nah, karena penelitian ini merupakan studi kasus lokal, penelitian ini bisa menjadi studi kasus yang penting dalam konteks Indonesia, di mana data dan analisis tentang employability lulusan teknik industri masih terbatas. Dengan meneliti mahasiswa di konteks lokal, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lulusan di pasar kerja Indonesia. Dan selanjutnya, menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri. Harapannya penelitian dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang diajarkan di institusi pendidikan dan apa yang dibutuhkan di dunia industri, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaikinya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Mungkin cukup sekian presentasi perencanaan dari topik tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.